Tragedi berdarah 30 September 1965 menyisakan sejumlah kenangan kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain 7 pahlawan revolusi yang gugur terkubur di Lubang Buaya Jakarta, terdapat 2 pahlawan revolusi lainnya turut menjadi korban di kota Yogyakarta. Adalah 2 orang pimpinan TNI AD saat itu, yakni Danrem 072 Pamungkas, Brigjen Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono yang juga dibunuh dan dikubur di sebuah lubang berbentuk persegi panjang yang berada di salah satu sudut Yogyakarta. Jasad keduanya ditemukan terkubur di Desa Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman. Kawasan itu masih satu kompleks dengan Batalion 403 sekarang. Dulunya disebut Batalion L Kentungan. Peristiwa pembunuhan terhadap Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono juga terjadi pada hari yang sama, tanggal 30 September 1965. Lokasi yang kini juga berjuluk Lubang Buaya tersebut menjadi kuburan sementara Brigjen Anumerta Katamso, Darmo Kusumo, dan Kolonel Anumerta Sugiono sebelum akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi. Seperti 7 pahlawan revolusi yang ditemukan di sumur Lubang Buaya di Jakarta, Katamso dan Sugiono juga menjadi korban kudeta berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 September 1965. Mereka dibunuh pada 2 Oktober 1965 oleh para stafnya yang menyebut dirinya sebagai pendukung Dewan Revolusi. Brigjen Katamso diculik dari rumah kediamannya sekitar jam 5 sore. Setelah itu baru Kolonel Sugiono. Keduanya diculik oleh pasukan tentara dan kemudian dibawa ke Kentungan atau Yon-El. Jasad keduanya ditemukan terkubur di sebuah lubang yang saat ini menjadi monumen dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kusuma Negara Yogyakarta. Brigjen Katamso diculik dari rumahnya karena menolak untuk mendukung pembentukan Dewan Revolusi. Sedangkan Kolonel Sugiono diculik usai kembali dari Semarang setelah menjumpai Pangdam 7 Diponegoro Brigjen TNI Suryo Sumpeno. Keduanya dipukul pada bagian kepala dengan kunci mortal dan dilempari batu sebesar kepala bayi. Benda-benda berupa kunci mortal dan batu itu ikut disimpan dalam lemari kaca di kantor monumen. Bersama putra dari Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono, kita akan memutar waktu dan melihat kembali sejarah 65 di Yogyakarta. Hanya di Keep History Alive.
Ya, kebetulan sekali saya sekarang di sini bersama dengan bapak-bapak. Beliau merupakan putra dari keturunan Bapak Katamso dan juga Bapak Sugiono. Tadi di depan saya belum terlalu banyak membahas siapa beliau. Kebetulan saya di sini ditemani oleh bapak-bapak ini. Mungkin boleh dikenalkan Pak dari yang ujung kanan. Selamat siang. Saya putra kandung dari Bapak Kolonel Sugiono yang di mana beliau disebut sebagai pahlawan revolusi yang ada di Jogja. Saya bernama Ganis Priyono, anak nomor 6. Anak nomor 6 Pak ya? Ya, anak nomor 6. Oke. Kemudian yang di tengah ini yang dari tadi senyum-senyum ya. Siapa? Boleh dikenalkan Pak? Saya Budi Winoto, putra kelima Oke. yang berdomisili di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Saya menempatkan di sini ya sudah lama tidak pernah silaturahmi di tempat pembunuhan ayah saya. Makasih Pak ya sudah bisa hadir kemari dari Jakarta untuk kita ngobrol-ngobrol dan mencari tahu ada sejarah apa di tempat ini Pak. Karena penting sekali zaman sekarang para milenial ini tahu kisah-kisah bersejarah yang mungkin sekarang semakin banyak direduksi begitu Pak. Iya Pak. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada Bapak siapa? Monggo Pak diperkenalkan. Nama saya Bagus Haryo Wibisono. Kami adalah cucu dari almarhum Pak Katamso, putra dari Pak Putut Kusdarwanto Katamso. Oh, oke. Nggih. Tinggal di Jogja sini aja Pak. Tinggal di Jogja aja, nggih. Kebetulan di Jogja. Terus di Jogja. Oke. Pak Putut Katamso adalah putra pertama dari Pak Katamso. Pak Alonso. Nggih. Pak Sugiono tadi total putranya ada berapa Pak? 7. Total ada 7, 6 laki-laki dan yang perempuan adalah pamungkas yang lahir setelah seminggu ditemukan Pak Giono di di Kentungan ini, Lubang Buaya ini. Dan sampai saat ini pun adik saya ya sudah menginjak dewasa tapi belum pernah mendengar atau dibelai oleh bapak saya karena mengingat waktu itu ditemukan tanggal 21 Rina adik saya itu tanggal 29 lahir. 29. Jadi pada saat peristiwa itu sebenarnya ibu lagi hamil besar ya Bu ya? Hamil besar, hamil tua gitu. Iya. Ya. Dan kita puji syukur di Tuhan dengan adanya kelahiran, bukan adanya ya, dengan kelahirannya anak saya, adik saya perempuan ini, Pak Karno memberikan suatu hadiah atau itu dengan memberi nama Sugiyati Takarina. Itulah yang menjadi kenang-kenangan dari Pak Bung Karno. Pada keluarga ya Pak ya, sebagai penghormatan juga Ya. begitu bahwa Bapak merupakan salah satu pejuang bangsa yang ikut gugur Ya, demi menegakkan Ya. Pancasila begitu Pak ya. Ya, Bapak kalau Pak Haryo tadi putranya Bapak Katamso ada berapa? 7 bersaudara, Iya. 5 putra, 2 putri. Dua putri. Iya. Ini sekarang kita berada di Paseban Pak ya, atau lokasi dari Lubang Buaya Jogja ini. Tempat ditemukannya, benar ya Pak? Tempat ditemukannya kedua pahlawan. Pahlawan itu ada Iya, pahlawan revolusi. pahlawan revolusi. Itu Bapak Katamso dan juga Pak Sugiono. Iya. Ini kalau kita bisa lihat ke sini, memang bentuknya kotak ya Pak ya, nggak seperti sumur lubang buaya yang ada di Jakarta. Dan mungkin beberapa orang yang datang ke sini selalu punya statement kok tidak dalam seperti lubang buaya di Jakarta. Tapi gimana Pak? Ya, inilah tempat asli Iya. dari lubang buaya yang di mana ditemukannya Pak Katamso dan Pak Giono. Memang kalau sudah jadi begini, sudah direnovasi, sudah direhab, memang kelihatannya dangkal ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari permukaan tanah yang di luar tadi, ini masuk ke dalamnya 3 meter masuk ke tempat lokasi. Kemudian masuk lagi 2 meter ke tempat yang dangkal ini. Iya. Jadi total kurang lebih 5-7 meter lubang untuk
memendam ya. Ya memendam Pak Katamso dan Pak Giono. Pak Giono. Gimana Pak? Ada statement juga Pak? Ya memang kenyataannya demikian ya. Kita kalau dilihat dari sudut pandangnya kelihatan dangkal ya. Tapi kalau dilihat dari permukaan tanahnya ya dalamnya kayak gini Iya. gitu. Karena waktu itu ditutupin oleh ubi jalar, kelihatannya namanya nggak nampak gitu. Iya. Tapi begitu digali ya, bentuknya seperti ini gitu. Dan itu kan kedua jenazah menumpuk gitu loh. Jadi satu gitu. Ya. Di bawah Pak Katamso, di atas Pak Giono. Udah nggak beraturan gitu. Udah apa adanya taruh di situ. Pak, termasuk baju-bajunya dan sebagainya, kondisinya demikian. Iya. Seperti apa yang dilihat di dalam foto tadi, memang begitu, rusak. Iya. Ukuran kepala sama kaki berlawanan. Berlawanan arah gitu ya Pak ya. Jadi kakinya Pak Katamso kena kepalanya Pak Giono, kakinya Pak Giono tertindih kakinya Pak Katamso. Iya. Jadi tumpang tindih gitu. Dan dieksekusi ini Pak ya, dieksekusinya mungkin tidak terlalu berjarak waktunya ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Katamso dulu, Pak Katamso dulu, kemudian baru Pak Pak Giono Sugiono. disusulkan. Iya. Pak, ini kalau boleh tahu dulunya pada saat kejadian itu kondisi sekitar ini apa ya Pak ya? Kita kan sekarang ngelihat sudah banyak perumahan. Iya. Jadi dulu tuh kayak semacam tegalan gitu loh, pohon-pohonan. Iya. Ada pisang, ada ubi, terus pohon tela gitu ya. Iya. Nah, udah kayak tegalan biasa, ada bukan sawah gitu loh. Seperti Jadi, pekarangan gitu. Pekarangan tapi kering gitu loh. Itu panas gitu, dan sebelahnya itu dulu kan semacam barak. Gitu. Jadi barak batalion L. Gitu. Jadi kayak kebun lah gitu. Memang wilayah yang sepi ya pada saat Sepi, itu Pak ya? sepi. Di sini ini dulu kan semacam ada Jalan setapak aja. jalan setapak, perkampungan gitu, gelap lagi kalau malam Iya. gitu. Gitu. Itu ya pada saat itu mungkin Iya. tidak terlalu banyak orang yang tahu karena memang Iya, lokasi di sekitar. karena pada waktu itu kan mungkin di sini tempat militer, mungkin lingkungan sekitar agak menjauh kali ya. Iya, iya. Iya. Takut kan. Sehingga ada ketidaktahuan gitu Iya. ketika ada kejadian atau rame-rame apa di sini gitu Iya, kan Pak ya. iya, ketahuan. Iya. Pak, kita kalau misalnya kembali lagi ke tahun itu, ke masa itu di tahun 65. Ini kan kita berada di depan lubang ya, lubang saksi bisu perjuangan lah istilahnya Iya. seperti itu. Boleh diceritakan nggak sih Pak kronologisnya dari keluarga lah istilahnya? Ya jujur aja ya, saya tuh waktu itu masih berumur 3-4 tahun ya, 4 Iya. tahun ya. Maksudnya, itu saya nggak tahu ada apa kejadian waktu itu. Iya. Ya, taunya ya dari pihak ketiga, media massa, ibu dan saudara-saudara gitu, bahwa bapak itu dulu meninggal di sini gitu. Ya, jadi saya secara emosional katakanlah ya taunya cari cerita, gitu. Ya, pada waktu itu prosesnya begitu sesuai dengan apa yang ditulis di sejarah itu. Memang bapak itu memang seorang militer benar gitu, dari tugas dinas dari Semarang menuju ke Jogja, mau ketemu Pak Katamso atau kita gimana, saya nggak betul jelas. Tahu-tahu di markasnya itu sudah cukup dikuasai, sudah berbalik arah, bukan ikut Pak Giono lagi, sudah didoktrinasi lah masalahnya itu. Iya. Ya, akhirnya Bapak langsung klimaksnya dibawa ke sini gitu. Ya, padahal Pak Katamso sendiri juga mencari, tapi Pak Katamso dijemput dari rumah ya. Ya, kalau Bapak di markasnya, begitu dari pulang itu, setelah itu sebelum diambil berkomunikasi dengan ibu saya, bahwasanya Bapak sudah ada di Jogja di kantor, tapi belum sempat untuk makan bersama atau kumpul sama anak-anaknya, ya gitu. Nah, tuan ibu udah oke, udah gimana? Terus langsung peristiwa itu terjadi. Itu tepatnya tanggal berapa Pak? Kalau boleh kalau tanggalnya ya menjelang 30-21 itu sekitar Hampir itu. sama dengan Nah, kejadian di Jakarta Iya, Pak? Setelah Jakarta. setelah Jakarta gitu. Jakarta kan sudah mulai Iya. gitu. Nah, peristiwa itulah yang memberikan suatu tragis lah. Ya. Tugas itu dari inspeksi tiba-tiba anak buahnya beralih arah gitu. Berbalik arah, Iya. justru menikam dari belakang gitu Pak? Iya gitu, semuanya gitu. Akhirnya dibawa ke sini, di markas ini gitu. Ya terus langsung
langsung nggak ada babi ibu langsung. Iya. Gitu. Memang entah itu menjadi target saya nggak tahu. Ya, karena kalau dilihat itu memang Bapak tuh peran aktif zaman Jogja Kembali, Iya. anak buahnya Pak Harto dan sebagainya Iya. gitu. Dan itu pun saya nggak mau itu ngomong lebih luas lagi ya. Ya, karena saya beritanya itu kan mana yang benar, mana yang enggak, simpang siur ya. gitu. Ya, saya serahkan yang lebih tahu gitu. Oh. Ya gitu. Jadi agak objektif gitu. Itu pada saat kejadian itu Bapak umur berapa? Saya kelahiran 61 bulan September. Kejadiannya kan 3 tahun 4 tahunan lah ya. ya gitu. Itu tanggal 9 berarti kan mendekati itu. Betul. Yang Bapak rasakan pada saat itu masih kayak rumah rame, pada saat Bapak dinyatakan hilang belum kembali ke rumah, merasakan nggak sih Pak ambiensnya rame pada saat itu? Itu kan suatu alami ya. Iya, Ya. Punya ibu, bapaknya mana? betul. Ya. Secara psikologis kan tentunya kan saya kan merasakan belaannya, Iya. ya kan manjanya dan sebagainya itu. Tapi pada saat itu saya belum merasakan begitu. Ya. Pokoknya tahunya bapak itu dinas atau gimana lah. Iya. Ya. Akhirnya biasa baru tahunya setelah ya kita mendapat informasi dalam hal ini pendidikan dan sekolahnya itu baru saya tahu oh bapak saya ternyata dibunuh gitu. Itu. Nah, udah. Jadi secara psikologis anak-anak tuh saya nggak begitu merasakan gitu. Tanya cuma keramaian di rumah aja. Ya. Justru saya tuh melihat ibu saya aja ambil besar ambil tua. Perjuangannya seorang ibu yang pada Iya. saat itu ya Pak ya. Jadi itu di traumatiknya di situ, ya kan? Sudah kehilangan bapak, ambil tua lagi, gimana perasaannya gitu. Iya. Dan kondisinya negara baru apa sih? Itu. Sedang panas-panasnya pada saat itu Pak Iya. ya. Jadi kan susah gitu. Iya. Kalau melihat dari fotonya ke belakang, waduh rasanya itu saya tuh sempat ya air mata sih keluar. Ya. Begitu melahirkan kok jadi pamungkasnya bapak perempuan. Seperti yang diinginkan Iya, selama ini Pak ya. iya gitu. Mungkin kalau pada saat itu kan nggak tahu sudah di USG apa enggak ya Pak ya pada saat tahun-tahun segitu. Jadi memang Iya, belum ada. kejutan aja ya. Belum Kejutan ada. keluarnya perempuan gitu, Iya Pak ya. gitu. Nah akhirnya itu tadi saya ceritakan. Begitu Pak Bung Karno tahu berita begitu, langsung menyumbangkan nama dari Bung Karno Sugiyati Takarina. Nggak tahu artinya Artinya apa. Yang Takarina itu ada Jepangnya kalau ya. Sugiyarti gitu. Iya. Nah sampai sekarang pun masih dipakai gitu. Mungkin saya ke keturunan Bapak Katamso dulu ya. Gimana Pak? Mungkin bisa menceritakan kronologis pada saat peristiwa 65 itu terjadi, kondisi di rumah yang diceritakan oleh Bapak itu seperti apa? Oh, pada waktu itu Bapak itu pernah bercerita sore sekitar jam 4 sore ya. Iya. Itu habis main dengan salah satu sahabatnya yaitu Stewan Jodi. Oh, Iya, sekarang Stewan di Jakarta. Iya, pengusaha Stewan Jodi itu. Stewan Jodi pulang, bapak saya berangkat mandi. Setelah berangkat mandi kok tahu-tahu kalau rumah zaman dulu kan ada banyak batunya itu loh. Iya. Krakal. Iya. Kok ada orang buka pintu kok banyak banget. Terus tahu-tahu bapak saya baru mandi, Iya. digedor, suruh keluar. Tahu-tahu di ruang tengah itu sudah berkumpul Pak Katamso berserta adik-adik bapak. Nah, terus Pak Katamso mungkin karena di situ banyak putra putrinya ya, Iya. menghindari terjadinya sesuatu, ya wis melu wae ikut ke Korem gitu, karena di situ kan nanti anak-anak trauma nggih. Betul. Ya terus Bapak Katamso dibawa ke Korem, selang 1 jam atau setengah jam itu Pak Giono rawuh. Terus yang kebetulan nggih yang bukakan pintu bapak saya. Loh, Dek, Bapak kemana? Loh, Bapak dibawa ke Korem. Oh, kalau gitu saya susulnya ke Korem. Nah, setelah itu sudah nggak ada berita. Nah, ya, suka dukanya Bapak Pak Putut itu pada setelah Pak Katamso dan Pak Giono nggak ada beritanya ya keliling-keliling Jogja, terus ke stasiun di deket-deket rel kereta itu dengerin orang-orang ngobrol atau istilahnya gosip, siapa tahu keberadaan Pak Katamso di mana. Itu sampai bapak saya nurut istilahnya di rel kereta itu cari info. Iya. Sekarang kan bisa
melalui alat komunikasi ya, Ya, Kak. Dulu betul. cuma itu dengar-dengar orang pada gosip istilahnya. Radio juga mungkin siaran-siaran radio begitu ya Pak ya? Nggih, nggih. Iya. Ya seperti itu. Oh, lokasi rumah pada saat itu ketika dijemput itu di sekitar mana Pak? Kalau boleh tahu. Di Jalan Sudirman 48. Jaraknya dari sini Nah, dekat sekali Mas dari Korem tadi itu sekitar ya 100 meter. ya 100 meteran. 100 meter. Nggih. Nggih. Jadi sebenarnya dibawa ke sini tidak terlalu jauh dari Iya. arah Menteng ke Lubang Buaya lah istilahnya. Nggih. Nggih, nggih. Begitu. Iya. Kalau jenengan Pak waktu Bapak diambil dulu itu lokasi rumahnya jalan Saya di Kridosono. di Kridosono. Nah, sekarang tetap statusnya itu rumah dinas Danrem. Ya. Ya. Jadi rumah dari situ, kalau ke daerah sini yang nggak ada 10 kilo ya. Ya. Waktu itu jalan sepi cepat sampai. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ganis Domisili di Jogja. yang kebetulan domisili di Jogja dan selama ini juga paling aktif ya Pak ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan di Lubang Buaya Jogja ini. Gimana Pak? Pripun Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Bapak diculik atau terkena peristiwa itu, saya lebih kecil dari kakak saya Pak Budi. Saya kelahiran 63. Jadi waktu itu umurnya baru 2 tahun. Iya. 2 tahun itu baru apa toh? Taunya cuma nangis, minta susu, atau lari ke sana kemari. Jadi tidak tahu waktu itu situasi gawat atau situasi apapun saya tidak mengetahui. Jadi saya tahu dari ini semua dari buku, dari narasumber-narasumber. Kalau kita mengadakan sarasean atau dari dokumen-dokumen lainnya yang mendukung. Begitu. Jadi kalau disuruh bagaimana perasaan emosi saat itu, sama sekali belum bisa. Soalnya masih 2 tahun. 2 tahun tidak tahu wajahnya Bapak secara face to face dan belum tahu rasanya dipeluk atau dimanja. Jadi pas peristiwa itu kejadian, ya biasa-biasa aja kayak anak kecil nggak tahu apa-apa itu. Iya. Nah, kejadiannya semua saya ketahui dari tadi narasumber-narasumber Cerita ibu juga ya. cerita ibu gitu. Dan apalagi dengar-dengar pada saat masih hidup itu beliau memang juga jarang di rumah karena tugas-tugas pindah-pindah gitu ya Pak ya? Ya, tugas Betul. Bapak di Jogja paling cuman seminggu, habis itu katanya juga ini saya baru 2 tahun. Nggak tahu. 2 minggu, seminggu di rumah, habis itu pergi kemana. Kemudian datang lagi cuman sebentar, pindah mana lagi. Jadi memang saya 100% tidak tahu. apalagi Jadi itu apalagi ditungguin Bapak. Jadi wajah atau beliannya Bapak itu saya tidak merasakan. Iya. Jadi kalau disuruh emosionalnya gimana, kehilangan gimana, tidak tahu. Rasanya gimana nggak tahu, cuman taunya udah SMP ya. Tahu kalau saya itu anaknya Pak Giono meninggal karena Gestapo. Pada saat itu kan terkenalnya Gestapo, bukan G13. Tapi mungkin yang bisa dirasakan ini secara emosi adalah masa-masa setelah Bapak nggak ada kali ya Pak ya. Jadi kayak kehadiran Bapak, kemudian perjuangan Ibu juga sebagai kepala keluarga pada saat itu gitu nggih Pak ya? Boleh Pak diceritakan Pak bagaimana proses kehidupan pada saat itu setelah pasca Bapak nggak ada? Jadi begitu Bapak diketemukan tidak ada, Bapak dimakamkan. Sebulan setelah pemakaman Bapak, saya diungsikan, bukan dibuang ya. Mohon maaf kalau orang Jawa dulu dibuang, tapi saya diungsikan ke tanah leluhur Bapak, yaitu di mana Bapak dulu dilahirkan di Wonosari. Jadi saya sebulan setelahnya itu diungsikan, dibawa ke Wonosari. Jadi ditambah tidak tahu lagi hiruk pikuknya rumah. Kejadian apa lagi saya nggak tahu. Jadi posisi saya pada waktu itu ada di Wonosari. Begitu. Jadi saya tidak tahu ke Kehidupan di dalam kehidupan rumah perkembangan di rumah Iya. setelah kejadian itu.
Jadi saya ya anteng-anteng saja, Seperti tidak tahu iya, apa-apa tidak gitu. apa-apa. Jadi adik-adik bapak yang sekolah SD di Kanisius itu sampai berangkat maupun pulang itu harus disembunyikan dulu oleh kepala sekolahnya atau gurunya sebelum ada jemputan dari keluarga. Karena ya masih ada rasa takut karena kejadian itu. Itu maksudnya gini Mas, permintaan kayak itu memang dari sekolah atau memang dari keluarga yang memang menginisiasi karena kejadian penting gitu misalnya diinisiasi terus akhirnya supaya beraktivitas di luar itu dalam kondisi sendiri tadi. Itu sebenarnya dari pihak sekolahan maupun dari pihak keluarga juga seperti itu Mas. Oh, Nggih. jadi memang Memang di Jogja pada waktu itu nggih situasinya ya, situasi di Jogja. Nggih, cekam. Oke. Saya ada cerita apa lagi Pak mungkin yang bisa dibagikan ini lagi Nah, nggih. Oh, saya menyambung adik saya Ganis pada waktu itu umur 2 tahun diungsikan ya Bu. Ya istilahnya dulu kan dibuang. Sebenarnya itu kita ambil positifnya itu karena pada waktu itu kan kondisi ibu saya itu hamil tua gitu, hamil tua dan ya kondisinya sudah nggak bagaimana ya, sudah kehilangan tambah hamil tua dan kondisinya pada saat itu sudah nggak begitu kondusif ya. Nah, karena itu ya biar ibu saya bisa fokus dengan kelahiran yang adik saya yang bungsu Rina itu bisa berjalan lancar gitu. Nah, dan saya tuh punya kesan ya pada waktu peristiwa itu ya. Memang zaman-zaman pada waktu itu memang zaman susah, cari makanan tuh susah ya. Sampai ibu saya itu pernah mengajak saya, itu sudah melahirkan ya. Sudah melahirkan adik saya itu ngajak saya, ayo melu neng pasar Lempuyangan. Itu dekat dari rumah tuh, hanya menyeberang rel gitu. Sampai sempat-sempatnya ibu tuh punya kreatif atau gimana. Pokoknya saya diajari jangan malu ya. Pungutlah biji mangga. Loh, buat apa Bu? Kan udah gini. Mungutlah, ambil, masukin ke keranjang belanja. Kan banyak mangga-mangga busuk jatuh gitu. Nah, saya nggak ngerti. Begitu pulang dan sebagainya, ibu saya meramu apa gimana, mengolah dan sebagainya itu jadi jenang. Jadi ya, jadi makanan. Kan beras pada waktu itu kan agak susah tuh. Ya, apalagi kondisi ekonominya morat-marit. Ya, apalagi ibu saya mencukupin 6 orang, 5 orang, satunya dibawa ke Wonosari gitu. Nah disitulah saya tuh sangat terkesan, terharu gitu. Mangga busuk, mangga sudah jatuh dipungut jadi makanan. Kalau zaman sekarang tuh jijik, ya bekas orang gitu. Tapi pada saat itu memang apapun terjadi ya dilakukan gitu. betul. Gitu. Nah, kalau di Wonosari mungkin gaplek apa tiwul jadi makanan pokok. Nah itulah yang memberikan suatu zaman-zaman susahnya itu begitu. Ya, apalagi punya anak 6 baru dicukupin dan hubungannya antara pemerintah pun juga morat-marit gitu ya, kondisi keuangan dan sebagainya. Itulah yang menjadi kesannya itu. Olahan jenang tadi dijual ya Pak ya? Dikonsumsi sendiri. Oh, dikonsumsi sendiri. Iya. Oh. Ya nggak tahu ibu saya dapat ilmu dari mana, mungkin zaman dulu zaman mbahnya itu didik kan, ibu saya kan ya dulu kan sekolahnya di Keputrian. Iya. Gitu. Dan tinggalnya masih di lokasi yang sama pada saat Ya di bapak tadi. iya di Kidosono. Gitu kan, jalan kaki ke Pasar Lempuyangan itu. Untung saya nggak merasakan. Pokoknya seperti jenang apa ya, kayak dodol gitu loh. Iya. Saya nggak lupa saya itu. Itu setelah kejadian ini Pak, setelah kejadian bapak nggak ada itu kondisi warga di sekitar lah istilahnya seperti itu. Kan pasti mereka juga punya versi cerita sendiri. Kan kemarin sempat saya wawancara dengan keluarga pahlawan revolusi di Jakarta itu ternyata rasa mencekam itu juga dialami oleh tetangga-tetangga yang mungkin merasakan ada gerombolan massa pada saat ini sebagainya. Ada nggak Pak cerita-cerita seperti itu?
Kalau cerita ya tadi seperti katakan saya itu masih kecil tapi nggak tahu. Tahu-taunya Pak W, Nafal, ya gitu-gitu. Nah, apalagi saya hidupnya kan waktu itu dekat sama asrama tentara di Kota Baru. Ya, ya, ya. Jadi apapun ya tidak ada kerumunnya di lapangan sana gitu. Apa yang disuarakan saya nggak tahu, seperti Pak Wen lihat itu bawa bendera kecil gitu. Tapi apakah itu apa itu nggak tahu. Iya. Ya gitu loh. Nanti ini Pak ya, apa namanya? Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya sudah pernah dituliskan dalam buku. Belum pernah ya kalau untuk kehidupan sehari-hari. Belum pernah ya, apalagi biji mangga jadi makanan itu ya, pelok istilahnya itu ya. Pelok. Iya. Saya dibuang ke Wonosari juga. Pelok itu biasanya di kerawat. Nah, tahu sendiri toh? Nah, udah jatuh dipungut jadi jenang. Nah, demi perut. Iya. Ya, gitu. Ini memang nggak diceritain. Betul. Ya, mungkin kakak saya juga nggak tahu, karena saya nggak tahu ya juga ya. Saya ngajak ke pasar suruh mungut. Memang ini Pak ya, memang kalau kita berbicara tentang sejarah kisah-kisah kepahlawanan, tragedi seperti itu, memang agak tidak banyak diceritakan tentang proses recovery orang-orang di sekitar pahlawan itu yang ditinggalkan begitu Pak. Iya. Bagaimana mereka bisa bangkit kembali, perjuangan hidup, Iya. bangkit dari rasa trauma itu kan bukan hal yang mudah kalau menurut saya kan ya Pak ya. Iya. Di sana itu ada perjuangan lagi, lahir sebuah perjuangan baru begitu. Iya, apalagi keluarga besar. Iya. Oke. Ya, Pak, ini kita lihat lagi Pak ya, Lubang Buaya Jogja ini. Tempat yang juga bersejarah dan sedianya memang teman-teman generasi muda bisa tahu gitu sejarahnya. Saya sempat biasanya kalau teman-teman ke tempat-tempat sejarah juga biasanya foto-foto gitu kan ya. Kan lebih bijak lagi kalau mereka juga tahu gitu sejarah yang ada di sekitar tempat tersebut gitu. Ini kita bisa lihat Lubang Buaya Jogja ini berdiri atau dibikinnya tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Aduh. Sekitar tahun berapa Mas? Mas Muklis, Tahun 7. renovasi ini. Renovasi itu tahun Dari tanah kosong, dari tanah museumnya itu tahun 1988. dari tanah kosong itu ya. Oh. Tahun 88 diresmikan tahun 91. Jadi tidak langsung seperti yang di Jakarta tahun 70-an itu Pak ya? Enggak langsung ya. Ini kita bisa lihat, jadi ini merupakan salah satu spot yang paling penting lah di sekitaran Kentungan sini. Kalian bisa datang ke sini lewat arah mana Pak? Kalau dari arah utara Pak? Dari Jalan depan? Kalurang. Iya. Jalan Kalurang ya. Kalurang ya. Jalan Kalurang KM6 ya. Ya. Iya. Nggih. KM6 nanti ada petunjuk Monumen Pancasila. Monumen Pancasila Setelah juga Ring Road, namanya. iya. Setelah Ring Road bisa langsung mampir ke sini. Utara Ring Road. Iya. Jalan lingkar utara. Nanti belok ke timur. Iya. Ada petunjuknya Monumen Pancasila Sakti. Oke. Baik, Pak. Ini selain spot Lubang Buaya ini kan saya tadi juga lihat di sana ada mobil-mobil juga, mobil-mobil yang bersejarah terkait Ya. tahun 65 di Jogja sini. Kita langsung ke sana Pak ya, sambil Oke. nanti diceritakan. Jangan lupa juga di depan ini